Dan inilah kisah pertobatan para bintang muda dan tampan setelah melewati ujian hidup yang tidak mudah. Pernah melewati masa-masa suram dalam kehidupan hingga mendekam di balik jeruji karena kasus kekerasan pada Ardina Rasti, mantan kekasihnya, hingga kasus narkoba. Esa Gionino meretas jalan pertobatan seiring usianya yang sudah menginjak 27 tahun. Tak hanya mulai mendekatkan diri pada Tuhan, pemeran Diego dalam sinetron Hati Yang Memilih itu kini bertekad akan menjalani puasa 1 bulan penuh. Maka inilah Esa Gionino saat mengerjakan ibadah sholat 5 waktu di tengah kesibukannya syuting sinetron Hati Yang Memilih. Pasti masih ada bolongnya, kayak gitu-gitu, masih ada bolongnya. Apalagi kan kalau gue memang niatnya di tahun ini tuh gue mulai memperbaiki diri ya, dan itu baik banget yang harus gue perbaiki gitu. Jadi ya itu salah satunya ini, ntar nih puasa gue harus full, insya Allah. Enggak ya, ibaratnya gue sekarang udah 27 tahun ya gitu. Gue baru 27 tahun, gue udah mikir gue sekarang udah dewasa. Gue udah benar-benar jadi laki-laki yang nantinya akan jadi imam di sebuah keluarga ya gitu. Keluarga bahagia banget yang pasti gue impikan gitu. Nah, jadi ya salah satunya itu tadi gitu. Gue harus sudah mulai mendekatkan diri banget gitu sama Allah ya gitu. Semua kembali ke diri sendiri ya gitu. Semua orang pasti berubah. Kalau menurut gue pasti tergantung dari niatnya diri mereka masing-masing kan. Begitu juga gue di sini. Gitu. Gejolak kehidupan sebagai anak muda sempat membuat Esa Gionino merasakan 2 kali dinginnya tembok penjara. Di titik inilah Esa Gionino merasakan ada masa-masa terpuruk. Namun, kehadiran keluarga, terutama sang bunda, membuat Esa Gionino bangkit dan bertekad memperbaiki kesalahan di masa lalu. Gue pernah ada di posisi kayak down-nya itu down banget ya gitu. Benar-benar ngerasa kayak di bawah banget yang ibaratnya kayak gimana ya, kayak mau hidup aja gue nggak ngerti nih gitu loh. Cuman kembali lagi yang gue lihat ya keluarga, terutama nyokap ya gitu. Gue lihat dia gitu. Udah jadi ibaratnya sekarang apapun yang mau gue lakuin, apapun yang mau gue gue pikirkan, ya gue harus balik lagi, gue harus ingat nyokap. Kalau ngomongin masa lalu, semua orang pasti punya masa lalu, begitupun gue gitu. Jadi makanya tadi gue bilang itu, gue benar-benar berharap gue tahun ini gue bisa benar-benar memperbaiki diri gue tuh yang jauh-jauh lebih baik lagi. Gitu. 2 ayat ini, yang Al-Baqarah dan satunya surat At-Tahrim ditambah surat An-Nur 31 menandakan kepada kita kalau ternyata move on, taubat, hijrah, jihad sungguh-sungguh itu wajib. Agar apa? Kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih sempurna, lebih suci, lebih kembali kepada fitrah atas sebuah salah dan kesalahan. Selain Esa Gionino, bintang muda lainnya yang tengah fokus mendekatkan diri pada Sang Ilahi menyertai hari-hari Egi John, mantan kekasih Marshanda yang dulu mengaku hidup urak-urakan dan kerap terjebak dalam lubang kemaksiatan yang penuh dosa. Kini memang telah bertobat dan meretas perubahan yang begitu religius. Dan setelah setahun hijrah menjadi sosok yang religius, Egi John bahagia bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang tak akan ia sia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kegiatan sehari-hari ya kajian aja paling, kajian. Ngitung ya. Rasanya deg-degan aja. Kayak ya Allah gitu, saya baru tahu kalau Ramadan ini ternyata bulan yang sangat mulia sekali gitu. Karena semua kayak bacaan Quran aja itu dikali 10 per huruf, Masya Allah. Tarawih, mau khatam Quran juga, itu sih. Sama lebih sayang, lebih perhatiin orang tua, keluarga dan semuanya gitu aja. Cuek banget, cuek banget, bodo amat kali malah. Astagfirullahaladzim. Bukan bangga dengan dosa, cuman ya begitulah betapa kita tuh. Kalau kitanya ini tuh ditutup aja gitu, memang ditutup. Bahkan kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sedang bermaksiat gitu. Kebulatan tekad menempuh jalan pertobatan dengan mendekatkan diri pada Sang Ilahi dirasakan Egi John memberi ketenangan hati. Kebahagiaan yang tak bisa ditakar dengan materi ini pun membuat Egi John memilih menepi dari panggung hiburan dan fokus memperdalam agama. Nyaman di setiap menghadapi apapun masalah di dalam kehidupan kita, itu kita akan melihat lebih tenang menghadapinya, dan kita melihat justru
Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan juga ujian-ujian yang kita hadapin itu kita malah mengucap syukur gitu. Kalau dulu aduh apa sih ini, kok gue gini banget sih, kok gue gini, lebih banyak keluhan gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih banyak alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah saya macet di jalanan, mudah-mudahan macet di sini lancar di akhirat. Dunia hiburan saya insya Allah saya berhenti. Iya, sejak saya belajar ilmu agama. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Tetapi kebaikan di mata Allah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa atau orang yang tidak pernah bersalah, tetapi seseorang yang baik di hadapan Allah ketika ia bersalah, menyadari kesalahannya, kemudian bertobat. Dari kisah pertobatan Egy John dan Esa Gionino, inilah jalan hijrah yang diretas Tiara Dewi, istri Lucky Hakim. Menjadi wanita muslimah, seperti apa Tiara Dewi saat membongkar lemari dan menggunting baju-baju seksinya dulu. Lantas seperti apa pula kebahagiaan Lucky Hakim melihat sang istri yang mantap berhijab? Hidayah apa yang membuat Tiara Dewi berhijab?